Kalau untuk itu sih nggak ada masalah, kita saling mensupport juga, saling mensupport. Jadi kalau mau dibilang ada masalah dan tidaknya antara profesi kita itu, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah. Iya, soalnya kan itu kan adalah hobi gitu kan. Jadi Kacau dengan hobinya, Auli dengan hobinya gitu sebagai penyanyi, dan Kacau hobinya sebagai dancer maupun koreo gitu di Indosiar dan di luar gitu. Jadi tidak ada masalah sih untuk kita berdua. Oh, apa jangan-jangan malah Aulia mungkin mengajarkan Cau untuk cara bernyanyi dengan benar, begitu pun dengan Cau mengajarkan. Ya, Auli sering terjadi. ngajak Kacau nyanyi gitu. Ayo kita latihan nyanyi gitu, siapa tahu. Soalnya dia suaranya bagus gitu. Suaranya bagus tuh, cuma agak ngepop aja gitu. Jadi kalau untuk dangdutnya kurang. Mungkin mau ada berkolaborasi di kedepannya mungkin. Aulia. Ada ya? Ada rencana itu, rencana angan-angan, cuma angan-angan sih. Kalau ada kesempatan ya kita coba. Soalnya Kacau kan sekarang lagi pegang lidah gitu, jadi lagi sibuk-sibuknya gitu nginiin koreo di peserta kan. Jadi kalau misalnya ada waktu, mungkin kita bisa cover gitu ya. Atau kita bisa cover dance gitu. Ya, Aulia juga kan jago dance sekarang. Kalau menurut Cau, Aulia dance gimana? Ya, kalau menurut saya sih Aulia sekarang jauh berbeda dengan dulu. Dulu mungkin masih malu-malu, belum tahu ini harus gimana badannya, harus gimana power yang ditambah di tangan atau ditambah di kakinya, dikerasin. Nah, sekarang itu dia sudah sangat jago, sudah bisa membedakan mana gerakan yang lembut, mana gerakan yang kasar, di mana gerakan yang harus memulai, sudah tahu dia sekarang. Dia jago. Semenjak ada BUD ya. Bagus gitu ya. Kacau sendiri memberikan perhatian istimewa nggak terhadap pacarnya ini untuk membuat koreo yang lebih gimana gitu loh. Oke, itu aja. Oke, kalau dari saya sih dengan ada Beauty dan adanya Aulia di situ, saya nggak memberikan sesuatu yang spesial buat Aulia. Malahan saya lebih mikirin semuanya. Iya, saya mikirin semuanya gimana bagusnya. Pokoknya tidak ada yang spesial ya, semua rata sama saya buat. Tapi mungkin kalau untuk personal, entah Aulia perform sendirian, yaitu mungkin ada misalnya Aulia request, Kak, bisa nggak gerakannya kayak gini gitu. Bisa kita cari referensi dari siapa, misal dari karena kebetulan Aulia suka Blackpink gitu, jadi kayak bisa nggak gerakannya kayak Blackpink gitu biar bagus gitu sih. Oh, jadi artinya kadang-kadang untuk tampil sendiri Aulia minta lebih istimewa dan spesifik gitu ya. Ya. Betul. Request gitu. Tapi kalau untuk di Yudi disamaratakan. Itu pertama kali ngajar koreografer nih. Ini kan tadi Mas Aul juga ngomong kan kata Aulia, Mas Aul itu bertanggung jawab di beberapa para duta ya untuk ngajar ngedance. Itu pengalaman gimana sih? Mereka kan kayak contoh Aulia aja kan dari awal tuh dikaku sekali ya, maksudnya nggak pernah ngedance, cuma cukup tahu aja. Itu gimana sih, susah nggak sih ngajarin yang benar-benar basic yang nggak bisa ngedance atau babuknya badannya kaku? Terus gimana cara merubah mereka supaya jadi luwes gitu badan di atas panggung? Mungkin pertama itu kita adakan treatment ya untuk betul-betul orang yang benar-benar nggak bisa goyang. Aku ngajarinnya itu biasanya setiap minggu tuh 3 kali pertemuan untuk mereka yang benar-benar kaku ya gitu. Tapi untuk di Indosiar sih semua alhamdulillah sudah bisa joget ya, selain Tilda. Menurut saya gitu. Selebihnya aman sih. Karena referensinya juga udah banyak ya. Iya, untuk referensi juga udah banyak. Jadi pasti mereka termotivasi juga biar bisa seperti anak-anak GD gitu, bisa koreo sambil nyanyi. Kalau Aulia sendiri membagi itu susah fokusnya antara ngedance sama nyanyi, itu kan ya benar-benar harus fokus sekali ya. Kalau ngatur nafas dan lain-lain, itu gimana? Berat gak sih sebenarnya? Berat banget, Kak. Jadi untuk porsinya di UD aja nih memang bisa dikatakan belum terlalu profesional banget kita ya berkoreo sambil nyanyi gitu, kadang-kadang juga masih salah gitu. Itu aja tuh udah berat banget gitu. Jadi apalagi misalnya kalau kita ngebayangin kayak grup band yang lain gitu ya.
Nah, untuk kita sendiri tuh oleh rasa kayaknya perlu latihan banyak lagi deh gitu. Tapi nggak dipungkiri juga dari beberapa kali kita jadi beauty yang ditangani langsung sama Kak Cao gitu, adalah perubahan dari kita gitu. Maksudnya lebih luas lagi aja gitu mas. Kalau dulu mungkin aduh sesak nih gitu kan ya, koreo sambil nyanyi gitu kayak nafasnya nggak teratur gitu. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa kita tangani semuanya gitu. Udah jarang salah-salah lah gitu. Oke, oke. Mau tanya ke Aulia, kan saat ini kuliah di jurusan PR ya, humas ya. Iya. Ada niat gak atau pemikiran lain bahwa nanti kelak akan menjadi seorang profesinya sebagai seorang humas selain penyanyi dangdut? Itu aja, thank you. Ya, kalau untuk Aulia pemikiran untuk jadi humas ada, tapi lebih ke pengen jadi humas di perusahaan sendiri gitu. Jadi Aulia selain jadi penyanyi itu Aulia juga ada impian untuk punya usaha sendiri dan pastinya jadi humas di perusahaan Aulia sendiri. Jadi nggak ada niat bekerja di sebuah perusahaan sebagai humas gitu. Jadi lebih niat ke wira swasta ya. Iya sih Kak, lebih tepatnya. Tapi ya nggak tahu juga ya maksudnya kedepannya seperti apa. Mana tahu ada perusahaan yang pengen jadi humasnya gitu. Jadi bisa-bisa aja gitu. Tapi untuk niat pribadi sih lebih ke pengen punya perusahaan sendiri dan jadi humas sendiri di perusahaan aku gitu. Gimana sih? Itu deh pokoknya. Mungkin bisa jadi humas pribadinya Cahu? Iya. Bisa aja nih aku kira jebak. Iya, aku nggak fokus soalnya. Bisa jadi Kak, bisa jadi humasnya Kak Cao kalau kita berjodoh kan. Aku yang mengatur semuanya. Aduh. Oke deh. Kalau nggak salah dulu awal-awal tuh saya mendengar Aulia tuh pengennya jadi dokter gitu ya. Kok tiba-tiba saya kok sekarang mendengar kuliah di humas itu benar ada perubahan itu? Sepertinya belum pernah ada statement Aulia mengeluarkan buat jadi dokter ya, tapi nggak tahu mungkin entah lagi hilaf atau apa gitu ya. Sejauh ini memang Aulia cita-citanya dari dulu yang menjadi penyanyi dan memang ingin berkuliah, tapi pada saat itu Aulia belum tahu pengen ngambil jurusan apa. Jadi Aulia banyak ngobrol sama orang-orang terdekat Aulia. Kira-kira dari profesi Aulia yang sekarang ini jurusan apa yang paling cocok gitu, yang paling dekat dengan profesi Aulia. Jadi Aulia dapat masukan dari orang-orang terdekat. Coba kamu ilmu komunikasi katanya. Oh ya udah ya bener juga gitu. Aulia kan sering ketemu sama banyak orang gitu, apalagi khususnya Aulia kan dari daerah yang biasanya Aulia itu menggunakan bahasa Melayu sehari-hari, tiba-tiba Aulia ke Jakarta dan menjadi juara 3 di Indosiar, mengharuskan Aulia untuk berbahasa Indonesia setiap harinya gitu. Jadi salah satunya Aulia milih PR ya karena keterbatasan dari bahasa Aulia gitu. Dari Pontianaknya ya? Iya, bener banget, Kak. Sudah ngebahas yang pertama itu kan masalah profesi ya. Nah, kalau misalnya sekarang tadi kan sempat juga ngebahas masalah daerah, cara berkomunikasi, terus kamu juga ngomong di Melayu, terus kamu dari mana tadi provinsinya? Sulawesi. Wow. Nah, iya. Nah, itu kamu pernah ada ini nggak sih, cara komunikasi itu ke bawah nggak sih di dalam hubungan kalian? Mungkin salah paham atau salah nada. Itu kan beda tuh antara profesi. Pernah nggak itu terjadi? Nah, sering sih awal-awal ketemuan, awal pertama dekat sama dia itu sangat tidak connect. Apa yang saya maksud dan apa yang saya sampaikan tuh berbeda dengan apa yang dia dengar gitu. Dari nada saya harusnya itu yang untuk menunjukkan bahwa minta tolong, tapi dengan nada saya yang tinggi, dia persepsinya, oh kayaknya ini marah-marah ya. Padahal saya tidak. Padahal saya biasa aja begitu bicaranya, tolong ambil ini. Tapi
harusnya kan mungkin Kok memang marah benar. sih gitu minta tolong. Iya, kok marah sih? Tapi saya udah biasa gitu kan, tinggi nadanya dan besar suaranya. Jadi ya sering nggak paham lah, saling nggak paham, saling salah paham gitu. Kalau Kalau Aulia sendiri, kalau Lia, menurut Oli sampai sekarang Oli masih sering salah paham sama dia gitu. Karena ya itu apa Maksud dan tujuannya berbeda. Aulia kan ada logat juga kan dari Pontianak gitu. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu, logat Aulia mintanya tuh begini gitu. Diterima sama dia begini. Jadi kayak Nggak nyambung. nggak nyambung gitu. Jadi kamu ngomong apa sih gitu. Jadi akhirnya membuat pengaruh, maksudnya kayak jadi sesuatu hal yang tidak baik gitu. Sampai sekarang tuh masih tuh Kak, itu faktor dari komunikasi antar budaya kita. antisipasi gimana buat kalian nih? Nah, kalau untuk sekarang ini Kacau dikit karena dia juga udah mungkin udah lama ya di Jakarta ya gitu, jadi udah sering lah ngobrol sama orang-orang yang asli Jakarta gitu kan. Udah agak sedikit beda gitu, udah ada perubahannya gitu dari Aulia maupun Kacaunya gitu. Kalau dari apa namanya bahasa tradisional kita. Aulia dan Cau. Harapan untuk hubungan kalian seperti apa sih? Mau gimana depannya? Harapannya seperti apa? Silakan. Kalau dari Aulia, mudah-mudahan apa yang direncanakan dan dicita-citakan bisa tercapai. Ya pastinya Kacau karirnya dulu melejit gitu ya, maksudnya bagus dan bisa bertahan lama di dunia industri ini gitu dengan hobinya dia maupun Aulia gitu sebaliknya. Itu sih harapannya, mudah-mudahan kita masih baik-baik aja sampai nanti. Amin. Pastinya karena udah deket lama, ya pastinya pengennya jodoh. Amin, amin. Oke, Mas Cau. Ya, kalau saya sih harapannya cuma satu, semoga baik-baik aja juga sama. Nggak ada masalah lah, nggak ada masalah yang membuat, kalau untuk di hubungan nggak ada masalah yang besar, yang membuat hubungan besar. Pokoknya yang pada intinya semoga hubungan baik-baik aja. Lida nih sehari-hari untuk koreonya. Kalau buat cowok sendiri sebagai koreografer, mendapat inspirasi gerakan atau referensinya itu dari mana kan, Sa? Karena Lida kan setiap hari tuh gimana caranya kamu mengkreasikan gerakan itu aja. Oke, kalau saya sih bagaimana caranya, ya banyak-banyak nonton di YouTube sih. Gitu. Ya pokoknya apapun di sosmed juga kan sering muncul-muncul, Instagram itu sering muncul gerakan-gerakan. Ya tinggal kita padukan aja. Kita lihat karakter anak ini seperti apa, kita lihat bentuk badan seperti apa, nah kita sesuaikan masuk atau tidak badan dan digerakinnya enak. Gitu. Aulia. Halo Kak. Mas Cau juga ngurusin biodi juga ya soal koreonya. Iya. Nah, ketika lagi memberikan koreo gitu ke biodi dan di situ ada Aulia sendiri, sempat canggung nggak sih waktu ketika awal-awal deket atau memang punya hubungan gitu sama, kan biodi kan nggak cuma Aulia dong kan, banyak gitu. Nah terus ketika lagi latihan koreo terus kalian sempat canggung nggak sih atau seperti apa? Terus ketika udah tahun malah makin enak nggak sih, maksudnya memang secara profesional tapi menjalani hubungan kalian berdua gitu. Asik. Oh, sebenarnya tidak kurang kedengaran tadi bicaranya. Enggak, aku aja deh yang jawab. Nggak keluar. Kalau untuk Beauty, Kak Cau itu kan memang pas kita kenalan itu belum ada Beauty. Ya Beauty ini baru beberapa bulan terakhir ini gitu. Nah kalau di Beauty, Kak Cau juga ya biasalah, maksudnya masih ada rasa malu-malu gitu. Kalau misalnya ada Oli ya. Oh iya. Kalau saat di ngelatih ada di beauty itu hati-hati gitu. Ngelatihnya harus betul-betul diatur. Ya, kelihatan cara kok, saya tahu mengaturnya, itu. iya. Iya. Tata cara melatihnya pelan-pelan, harus benar-benar membuat yang saya latih itu nyaman. Oke, apa deh, Aulia sama Cau, tadi kan aku sudah ngebahas yang pertama itu kan masalah profesi ya. Nah, kalau misalnya sekarang tadi kan sempat juga ngebahas masalah
daerah cara berkomunikasi, terus kamu juga ngomong di Melayu, terus tahu dari mana tadi provinsinya? Sulawesi. Wow. Sulawesi. Oh wow, nah iya. Nah itu kamu pernah ada ini nggak sih? Iya cara komunikasi itu ke bawah nggak sih di dalam hubungan kalian? Mungkin salah paham atau salah nada. Itu kan beda tuh antara